Oke, teman-teman semuanya, balik lagi di podcast lo gue, podcast kesayangan kita semua. Uh, Pede aja dulu ya kan. iya, benar. Sekarang gue sudah bersama Arfan. Halo semuanya. Ya, kalau kalian apa namanya pengikut lama gue gitu ya, kayak oh ini Arfan nih kembarannya Arvin gitu ya. Tapi kok suaranya kayak by phone gitu atau suaranya kayak di Zoom gitu kan. Jadi karena di podcast lo gue yang terakhir gue belum ngomongin soal kondisi rumah ya gitu karena terakhir itu kalau nggak salah gue bahas mengenai lebih fokusnya ke temen-temen yang udah kuliah S1 udah sarjana tapi mengeluh susah dapat kerja gitu ya. Gua namainnya sarjana Covid ya waktu itu. Jadi gue belum bahas soal rumah. Nah, keadaan rumah sekarang Arfan itu sudah bersama dengan bininya gitu ya dan Ya, alhamdulillah sudah apa namanya menjadi calon bapak nih gitu kan. Jadi udah Allah. udah tinggal di apartemen gitu. Sementara gua masih masih apa sebutannya itu kalau belum nikah itu ya? Masih Ya, tapi kan nggak lajang juga nggak kan. lajang juga gitu cuman Jadi apa ya? intinya Saya, intinya belum nikah lah gitu belum ya, nikah lah. jadi gua masih di rumah gitu. Nah, anyway karena seperti itu akhirnya ya gua sama Arfan udah nggak bisa kayak tiba-tiba ngonten bareng gitu. Kalau mau ngonten bareng tiba-tiba otomatis harus secara virtual, secara online atau daring. Oke, nah ini pembahasan kali ini menarik karena kita sedikit menyinggung atau banyak lah ya, banyak menyinggung kembali mengenai kesehatan secara psikologis gitu ya, Oke, kesehatan mental ya. mental. Ya. Yang dimana kalau waktu itu kita pernah berkolaborasi juga ya, gue sama Arfan pernah berkolaborasi untuk menyuarakan mengenai kesehatan mental atau kesehatan psikologis dari disleksia, penyandang disleksia sekarang mengenai ADHD karena gue lihat trennya sudah merambah ke TikTok maupun Instagram Reels di Indonesia di mana banyak banget kayak istri gitu rata-rata soalnya laki nih gak tahu kenapa ya rata-rata laki Oke, nanti, rata-rata. nanti gue jelasin deh, Vin. Oke Kenapa? oke, boleh boleh menarik. Rata-rata tuh suami yang dinyatakan ADHD gitu, dan sang istri mengontenkan itu gitu loh. Jadi kayak semacam eh, contoh kasusnya aja kita langsung kasih aja ya. Contoh kasusnya itu sebenarnya menarik juga buat gua karena ada sepasang dong ya, sepasang suami istri Iya, yang memiliki anak dan anaknya banyak banget ya. banyak ya. Setidaknya empat itu laki-laki semua, empat laki-laki itu anaknya itu ada empat laki-laki dan ada dua perempuan kalau nggak salah apa satu perempuan, gue lupa. Itu empat-empatnya yang laki-laki itu menderita ADHD gitu, mengalami Tempatnya. ADHD empat-empatnya langsung. Nah makanya Keren. itu Keren. eh, istrinya ini langsung mencari tahu gitu kan, karena kan ada yang bilang ADHD, disleksia itu kan genetik gitu kan. Benar, Nah, benar. jadi langsung mencari tahu nih di antara suami dan istrinya ini siapa yang menderita ADHD dan ternyata adalah suaminya gitu. Dan ketika itu sudah terjadi, istrinya pun mengontenkan lebih fokusnya bukan ke anaknya tapi ke suaminya. Ini menarik karena kebanyakan kalau kasusnya seperti ini yang dikontenin itu anaknya. Gimana Bukan cara suaminya ya. ya, gimana cara mengajarkan anaknya, membimbing anaknya, mengurus anak ADHD gitu ya. Iya, Tapi ini benar. malah suaminya. Ini menarik menurut gua. Dan ini Van, di sini dia keluhannya itu ya suaminya impulsif, masih suka main-main kayak anak-anak gitu kan, Kayak bocah lah kayak ya gitu bocah ya. gitu ya. Inner child lah ya dalam artian kayak gitu. Terus gak banyak ide tapi jarang yang terlaksana gitu kan. Yang sebenarnya inner child itu semua laki-laki punya ya. Nah, that's it gitu. Kayak gue Iya, tadi sebelum mulai podcast ini gue udah ngobrol juga sama Arfan kayak bukannya semua laki-laki tuh emang kayak gitu ya gitu kan. iya. Terus dia juga
apa bilangnya kayak impulsif gini, suka lupa kayak gitu. Itu kan kayak something Oke. yang klasik lah gitu, suka lupa kayak orang Oke. umur juga suka lupa gitu kan. Iya Gitu. Nah, benar sih. Iya, sekarang iya. kita coba serahin ke Arfan untuk berpendapat ya sebagai mahasiswa yang sementara ini masih bersifat aktif ya, Iya. mahasiswa psikologi dari Universitas Al Azhar Indonesia. Silahkan Van ditanggapi mengenai hal ini gitu. Oke, jadi sebelumnya gue ingin menyampaikan terima kasih untuk Arvin yang udah akhirnya membuat gue eh, searching tentang ADHD itu sendiri yang sebetulnya ada loh nama Indonesianya yang kita tuh sebenarnya udah awam banget, itu adalah hyperaktif. Udah gitu aja. Jadi gini ya, gue yang tadinya bingung juga ngapain ya, karena gue lagi skripsian ini, gue research itu tentang ini guys, tentang apa? Tentang disleksia gitu ya. Tapi ada temennya disleksia nih, saudara disleksia yang bisa dibilang cukup menarik perhatian juga karena ini sifatnya benar-benar walaupun sama-sama berada di otak gangguannya, tapi ini benar-benar ketara ketimbang disleksia nih ya, yaitu adalah hyperaktif atau ADHD itu sendiri ya. ADHD itu sebetulnya ada kepanjangannya, namanya tuh Attention Deficit Hyperactivity ya, disorder ya. Jadi dia tuh gangguan pemusatan perhatian guys. Jadi dan juga hiperaktivitas. Nah, eh, ciri-cirinya tuh apa sih? Ya, yang pertama udah jelas hyperaktif guys. Jadi orang dengan ADHD itu udah jelas hyperaktif. Kalau misalnya ada ciri-ciri yang lainnya nih setelah hyperaktif ini, dia nggak bisa dibilang ADHD karena ADHD itu inti utamanya itu adalah hyperaktif gitu ya. Terus yang kedua itu susah konsentrasi. Nah, ini nanti gue jelasin juga kenapa dia bisa akhirnya susah nih konsentrasinya nih gitu. Dan pelupa. Nah, ini juga berkaitan dengan otaknya juga nih. Ya, kenapa kok bisa pelupa gitu ya. Dan yang kelima adalah tidak teratur, guys. Jadi ya mungkin yang tadi Alvin bilang apa pengeluaran nggak stabil, apa suka suka apa harus dibeli kayak gitu. Mungkin itu ada kaitannya juga dengan tidak teraturnya dia. Tapi sebetulnya tidak teratur di sini itu juga ya itu tadi Vin yang lu bilang si istrinya ini kan bilang kalau suka banyak ide-ide cemerlang tapi tidak terlaksana kan kayak gitu ya. Nah, jadi dia tuh nggak konsisten kayak gitu loh. Jadi pikiran itu sangat bercabang di otaknya dia gitu. Oke. Terus habis itu gue juga pengen jelasin ya sebelum ke kenapa kok lebih banyak laki-laki yang teridentifikasi ADHD itu sendiri gitu ya. Jadi kondisi otak orang ADHD itu udah sangat jelas. Jadi ADHD ini bukan sesuatu yang bisa disembuhin, yang bisa oh nanti juga bisa sembuh kok. Itu udah akut, udah kronis gitu loh sifatnya. Jadi nggak akan menyembuhkan, tapi ada cara-cara yang istilahnya gini loh, yang namanya juga otaknya yang berbeda dari manusia normal. Sementara edukasi yang ada itu semua masih menggunakan cara-cara yang biasa, yang dimana kurang bisa diterima juga sama orang ADHD kayak gitu loh. Nah, makanya itu dia bisa dibilang akhirnya sekarang ini untuk edukasi yang normal gitu ya, itu keteteran, susah gitu. Jadi mereka tuh mungkin orang tuh kasarnya tuh mereka akan dibilang bodoh segala macem gitu loh. Ya memang karena otaknya itu volume otaknya itu lebih kecil 3% Vin daripada orang normalnya ya. Berbeda sama disleksia yang dia cuman berada di saraf otaknya aja nih yang berbeda. Tapi maksudnya di ADHD ini ketara banget 3% loh. Otaknya itu lebih kecil ya, yang mengakibatkan ini ya dia tuh susah konsentrasi sama pelupa karena itu tuh bersarang di lobus frontalnya dia yang mengatur itu semua, bagian otak yang mengatur itu semua Vin. Makanya dia menjadi orang yang susah konsentrasi
wah dia kalau konsentrasi tuh apalagi kondisi ruangan kelas yang bising gitu ya, yang banyak orang aja deh nggak usah bising, itu pasti dia udah susah banget tuh konsentrasinya tuh, kayak gitu ya. Terus habis itu, ya itu, akhirnya menjadi pelupa juga gitu loh. Karena bagian otak yang apa, eee, kontrol, yang punya kontrol atau kendali akan hal-hal apa, mengingat dan juga konsentrasi ini terganggu, atau bukan Hmm. terganggu, tapi, lebih kecil daripada manusia normal, kayak begitu, ya, gitu. Nah gue sekarang, beralih ke kenapa kok kebanyakan nih ADHD ini laki-laki ya, perempuannya mana nih, kayak gitu kan. Nah, jadi sebetulnya gini, yang namanya penyandang ADHD itu nggak mesti, oh laki-laki yang gampang kena ADHD. Itu kan semua tuh berawal dari ibunya, waktu lagi hamil, entah ibunya yang memiliki ADHD, entah bapaknya dulu yang punya ADHD, atau bisa juga karena ibunya merokok, bapaknya merokok, gitu loh. Itu bisa akhirnya menyebabkan seorang anak lahir dengan keadaan otak yang berbeda, yang kita sebut ADHD ini, kayak gitu. Nah, sebetulnya laki-laki perempuan bisa aja, semuanya sama, nggak ada lebih condong laki-lakinya, nggak ada lebih condong perempuannya, kayak gitu, ya. Tetapi, ya gimana pun juga kalau misalnya perempuan itu lebih kalem memang daripada laki-laki, gitu. Jadi kalau misalnya nih, gue kan sekarang, apa, lagi nunggu jadwal apa ya, screening organ, ya, screening organ yang akan dilakukan, kebetulan gue kan juga seorang calon bapak ya, gitu. Jadi gue lebih kurangnya mengerti lah kayak gitu ya. Nah, di era baru ini, di era yang modern sekarang, ya, yang gue nggak tahu lah di daerah-daerah ini udah normal apa enggak nih kayak gini. Tapi kalau di Jakarta sendiri, ya, itu menurut dokter kandungan istri gue, itu menyarankan untuk screening organ, gitu ya, yang akan screening mulai dari otak ya sampai organ tubuh si apa, calon anak ini, kayak gitu loh, ya. Sehingga nanti ketahuan, oh dia bakal punya amit-amitnya kelainan pada otak, atau bisa menurunkan misalnya disleksia dari bapaknya, kayak gitu. Kan nanti kan ketahuan, oh ini ada kelainan nih di syaraf otak, oh ini ada kelainan di otaknya, kayak gitu. Amit-amitnya seperti itu, tapi Jadi kita nggak sorry sorry bentar. Jadi yang hmm, screening organ itu bapaknya apa anaknya? anaknya. Hah? Jadi dari situ bisa ketahuan, Vin, dia bawa apa nih Lah, dari orang tuanya, kayak gitu. anaknya umur umur jagung itu bisa di screening organ. Bisa, ya melalui kayak USG gitu. Sekarang canggih ya. Wah, keren banget ya. Nah itu, Tapi itu di rumah sakit tertentu aja. sementara ini gue baru dapat ini sih di itu ya di rumah sakit Bunda ini ya yang tempat gue kontrol dari awal kehamilan sih. Oh, oke. Jadi terinfonya baru di rumah sakit itu aja ya, Iya, bisanya gue ya. nggak tahu juga sih soalnya kalau menurut istri gue kan mamanya apa juga baru melahirkan ya, Heeh. itu juga nggak ada screening kayak gitu kata dia sih. Oke, Jadi ya oke. mungkin kayaknya baru beberapa ya, jadi nggak semuanya, nggak umum lah kayak gitu. Oke, oke. Oke, oke. Gitu. Itu Oke, sih. oke. Nah, gue juga pengen menanggapi ya, ini masalah sebetulnya ini masalah personal, bukan masalah personal, maksudnya masalah seorang pria gitu ya. Di mana gue cukup miris aja sama zaman sekarang ini ya. Kita ngelihat tuh seorang pria tuh seakan kehilangan harga dirinya nggak sih? Kayak misalnya dengan ada konten-konten seperti itu, yang sebetulnya gini loh, oke, mungkin, eee, di waktu-waktu yang kemarin itu, di waktu-waktu yang lalu lah, itu banyak konten-konten positif tentang cara menangani anak-anak yang ADHD dan memiliki gangguan, bahkan bisa lebih parah dari ADHD loh, Vin, ya kan, bisa kayak Down syndrome apa segala macem, bener nggak? Nah, tapi nggak pernah, itu kan bisa aja loh, yang namanya ADHD itu kan emang itu kan bukan cuma gangguan otak ya, itu kan emang perbedaan volume otak ya. Itu kemungkinan terbesar adalah genetik, ya kan? Itu kemungkinan besar itu genetik.
Sehingga harusnya kalau misalnya orang-orang zaman dulu ini kayak orang sekarang ini yang di mana yang dikontenin adalah suaminya, ya, bisa dibilang, oh seorang istri ini udah nggak punya apa, rasa hormat dong kepada seorang suaminya karena menurut gue itu udah sangat apa ya, udah sangat itu apa namanya, personal banget di kehidupan mereka. Lalu ketika anaknya ini empat-empatnya katanya ADHD gitu ya, itu terus ketahuan bapaknya yang ADHD, bapaknya dikontenin. Itu kan sesuatu yang apa ya, yang itu bapaknya udah 40 tahun ya, Vin. Nah, jadi kata si istri ini didiagnosanya umur 40. Tapi dilihat dari apa namanya dia punya face dari dan lain-lain mungkin ya memang cocok tuh umur 40-an lah gitu. Oke, jadi ya apalagi udah lumayan tua ya sebenarnya ya. Itu kayaknya udah nggak perlu dibahas gak sih dan lebih condong untuk apa, iniin anaknya gitu, apalagi sampai apa, bilang suami saya suka pengeluarannya suka nggak bisa terkontrol segala macam, itu kan udah sangat masuk ke personal ya. Itu sih yang gue sayangkan sih dari apa, tren yang saat ini ya. Iya ya benar. Ya walaupun mungkin ya di balik itu ada kayak semacam Edukasi. promosi terselubung ya kan. Oh, Mungkin oh ya, ya dia mungkin punya gue usaha belum ya. niat sih ya, jadi gue Heeh. ngerti lah kayak gitu ya. Tapi lu ada poinnya juga sih Van, ada benernya juga yang dimana gue setuju. Sekarang terlalu gampang rasanya perempuan. Ini gue bukannya seksis atau gimana ya, tapi kan apa namanya, melihat ke ajaran-ajaran orang tua kita. Nggak usah bawa-bawa agama deh, orang tua Iya. kita lah gitu kan. Ini kan parah ya kalau agama ya. Iya gitu kayak lu tahu apa sih soal agama tapi seenggaknya kalau orang tua kita gitu kan Budaya, itu budaya, budaya. budaya keluarga lah gitu kan ya orang nggak bisa komen juga gitu loh dimana orang tua kita itu selalu mengajarkan namanya laki-laki itu harus punya harga diri yang harus dipertahankan apapun itu nggak boleh digadaikan kan seperti itu Benar, kan benar, gitu benar. ke laki-laki harus bertanggung jawab tapi selain bertanggung jawab sama apa namanya pasangannya harus bertanggung jawab dengan eh, diri sendiri apa Dirinya dengan sendiri. iya Iya, kehormatan diri sendiri juga iya. gitu. Benar. Nah, ya banyak lah macamnya ya Van ya. Tapi Benar, salah udah. satunya Ya udah banyak banget lah, nggak cuma kasus ini sih sebenarnya heeh, udah berseliweran di media sosial tuh tentang suaminya yang begitulah, yang beginilah, aduh itu heeh, udah. betul betul. Kayak Iya, dapur rumah tangga benar, benar. dibuka itu Oh, udah ya. aib sih ya masuknya ya. Demi FYP ya, sayang sekali ya. Benar, benar. Tapi bini lu nggak gitu lah ya Van ya, pasti ya. Insya Allah kalau sejauh ini sih enggak ya, tapi insya Allah kedepannya sih akan terus beginilah. Amin amin amin. Iya. Apa namanya ya bagus juga. Jadi gua ngerti poin lu. Jadi kayak menurut lu iya ADHD-nya kan berarti kan sebenarnya udah lama ya gitu Benar, benar. diagnosanya baru 40 tahun dan itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan bahkan sampai dikontenin gitu. Karena Iya, ya udah 40 tahun juga gitu loh, udah mau setengah ngapain jalan lagi nih gitu. gitu. Gitu bener. Lebih baik bikin konten mengenai anaknya yang kena Benar, ADHD. benar. Jadi konten positif, sharing Betul. pula gitu kan, Betul biar betul. kita tahu, oh anak ADHD tuh sebetulnya nggak perlu dikasihani, nggak perlu dijadiin beban, kayak Mm-mm. gitu kan. Dan siapa tahu capres kita berikutnya ya kan di 2024 Benar, nanti benar, terbuka hatinya melihat kontennya kan otomatis benar. anak-anak dengan ADHD, disleksia dan lain-lain akan mendapatkan haknya Iya, gitu. bisa ditangani dengan baik dong, gitu loh. Iya. Kan kalau 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 lihat kalau misalnya Pak Prabowo nih kan capres ya Pak Prabowo Iya. lihat oh ada seorang suami umur 40 tahun ADHD. Ya udah gitu ya ya dia udah Ya, udah gimana ya, tua gitu. nggak punya anak pula, gue Gak punya apain ini anak. orang gitu kan. Buat apa gitu kan Ya diurusin salah gitu itu kayak sih poinnya, Vin. Lu dapat poin juga nih di sini, masalah anak ABK ya, yang heeh. udah berpuluh-puluh tahun ini, itu
nggak dapetin apa hak mereka kan. Karena apa? Keterbatasan ekonomi, bener nggak? Ya, apa orang yang bisa punya pendidikan baik untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus, itu rata-rata mereka tuh pada punya uang. Sedangkan yang nggak punya uang ya udah terlantar begitu aja yang ujung-ujungnya karena nggak dapet pendidikan yang sesuai, jadi beban negara juga yang harusnya negara dengan anggarannya itu ngasih anggaran untuk apa namanya anak-anak yang punya kebutuhan khusus kayak gitu. Jadi mereka nggak perlu bayar mahal untuk edukasi yang mereka itu adalah hak mereka kan kayak gitu ya. Padahal ya menurut penglihatan gue tanpa riset, yang namanya anak ABK itu seiring berjalannya waktu tuh makin banyak gitu loh. Betul Kalau betul. misalnya ini dibiarin sih menurut gue kayak gimana keterusan negara ini gitu. Betul, bahkan negara kita bisa punah malah kalau misalnya dibiarin terus gitu. Ya moga-moga capres yang terpilih nantinya siapapun itu memiliki hati terbuka dan wawasan yang juga luas mengenai hal inilah. Karena takut banget jangan sampai Indonesia jatuh hanya karena pemerintah acuh gitu loh terhadap hal ini gitu. Dan Benar. sebenarnya kan hal ini adalah hal yang simpel ya, birokrasinya kan nggak lama ini seharusnya nih nggak apa namanya nggak bertele-tele gitu kan, nggak ada konflik kepentingan juga yang gue rasa ya, yang gue lihat di sini karena siapa sih yang mau dicap ABK gitu. Nggak ada, Cok. Gitu, jadi harusnya kan simple lah ini dibuat simple aja bener tuh kayak screening organ kalau emang bisa dilakukan via USG itu bagus banget sih menurut gue, bagus Iya, banget. itu makanya gue, oh ternyata oke lah gitu loh. Ya nggak tahu ya, mungkin dengan harga yang lebih mahal dari USG biasa, tapi yang jelas itu kan semua demi kebaikan ya, kayak gitu. Mungkin yang terakhir ini Vin, masalah self diagnose ya, jangan jangan sampai orang mendiagnosa dirinya ADHD gitu-gitu tanpa berobat ke dokter kayak gitu ya, jangan malah jadi apalagi kayak istri-istri nih malah jadi mencurigai suaminya, wah suami gue ADHD kali ya, dia begini 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 begini, akhirnya dicap terus habis itu bahkan mungkin ada yang secara lisan diomongin kali, wah lu ADHD lu, kayak gitu kan biasanya ada tuh istri-istri yang kayak gitu ya. Ya kan, jadi gini guys, semuanya ini edukasi ini penting banget ya. Jadi itu tadi, orang ADHD itu ada 5 ciri-ciri utama tadi ya. Yang paling penting itu adalah hyperactive. Hyperactive itu berbeda, sangat berbeda sama inner child, sama orang yang suka aktif. Hyperactive ini bukan aktif, tapi hyper. Yang namanya hyper itu tingkatnya itu udah melebihi orang umum kayak gitu loh. Kita orang umum itu aktif itu banyak aktivitasnya, nggak bisa diem banyak, tapi nggak bisa diemnya ADHD itu berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau kalian mau tahu ADHD kayak gimana, silahkan ke ke tempat-tempat yang memang menyediakan layanan untuk orang-orang seperti itu ya, bisa di sekolah inklusi, bisa ya pokoknya itu bakal kelihatan 300 bukan 300 180 derajat berbeda dengan apa yang kalian duga selama ini kepada suami kalian, misalnya kayak gitu, atau pacar kalian atau siapalah. Jadi jangan langsung apalagi sampai ngomong gitu pakai ucapan, wah kamu ADHD, itu nggak tepat sih rasanya ya, dan akhirnya malah membuat seorang laki-laki tuh kehilangan kepercayaan diri, terus habis itu di akhirnya searching mungkin tentang ADHD ini, dia mencocokkan kepada dirinya, oh ya gue kayaknya ADHD deh, tanpa dia berobat ke dokter, tanpa dia tahu otaknya itu beneran ADHD apa enggak gitu loh. Tapi akhirnya karena dia self diagnose, karena sebelumnya ada orang yang ngomong seperti itu ke dia, akhirnya dia lebih menarik diri, ngedown, yang akhirnya ya dia nggak ADHD, tapi dia merusak dirinya sendiri karena ya itu tadi, itu yang akhirnya membuat kasus-kasus seperti ini tuh fatal, Vin. Makanya
ini yang kita harus edukasi juga kepada semua orang, terutama kaum hawa ya, yang mana sekarang ini lebih suka mendominasi hubungan hubungan antara perempuan dan laki-laki kayak gitu loh. Gitu sih. Iya, ya bener. Dan satu hal yang terakhir yang paling penting Van sebenarnya adalah jangan sampai karena pengertian ADHD ini suka disalahartikan. Kayak seakan-akan tuh mendiagnosa ADHD tuh kayak sesimpel mendiagnosa disleksia gitu. Kan seperti yang lu bilang, ADHD itu kan yang ada keywordnya itu kan adalah hyperactive. Ya, hyperaktif. Hyperactive yang dimana anak disleksia itu nggak hyperactive gitu. Enggak. Kalau kalau hyperaktif disleksia kemungkinan dia ADHD dan juga disleksia kayak gitu kan. Iya, benar. Jangan Gitu. sampai, maksud gue gini, Van, jangan sampai gara-gara hal ini, ya, gara-gara hal ini, jadi disleksia tertutupi lagi, Iya ya. Padahal gitu. penanganannya pun beda antara Iya, orang disleksia dan juga ADHD gitu ya. iyalah pasti beda banget. Iya. Jadi Heeh. orang-orang yang kena disleksia, wah itu mah ADHD ringan, bilang gitu ntar. ADHD, iya benar sih. Ya, ya itu benar. Apalagi gini ya. Kalau kan tadi lo nyinggung masalah psikiater ya. Psikiater itu kan ngasih obat ya. Nah, sedangkan yang namanya disleksia itu nggak perlu obat gitu loh. Kalau ADHD masih oke lah, dia dikasih obat buat menenangkan diri segala macam. Tapi gini, ini pengetahuan juga nih guys. Eh, kalau orang ADHD dikasih obat, bukan berarti masalahnya selesai. Karena apa? Obat ADHD itu, semua obat ADHD itu menimbulkan kecemasan. Nah, dengan adanya kecemasan, otomatis si psikiater atau dokter kejiwaan ini akan ngasih anak ADHD itu dengan obat kayak penenang kecemasannya dia, gitu loh. Obat cemasnya dia, yang dimana sekali lagi ini tuh nggak bisa diobati, ADHD ini nggak bisa diobati karena ini udah kelainan otak gitu loh, ya. Jadi penanganan dengan menggunakan apa, obat-obatan ya, itu adalah salah besar. Karena ADHD dan juga, disleksia sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diobati. Jadi, obat itu buat apa gitu loh, kalau bukan untuk semakin merusak ya anak itu gitu loh. Gitu ya, itu pengetahuan juga, guys. Jadi gitu teman-teman ya, kurang lebihnya semoga kedepannya ini juga khusus teman-teman yang kemarin jadi sarjana COVID, tolong apalagi udah jadi psikolog kan karena bisa ya Van langsung jadi psikolog ya kalau nggak salah ya. Kalau S2 sih, kalau Ah sarjana S2 dulu bisa. bisa. Nah, tapi S2 kan juga cuma bentar ya kayaknya ya. Iya, tahun. Nggak selama kita kuliah S1 kayaknya ya. Iya, jadi kan lu S2 juga udah ya nggak makan banyak waktu juga sih sebenarnya ya. Heeh. Jadi ngambil gelarnya kayak ya udah kayak singkat. Ya iyalah. Tolong tolong diagnosanya yang benar. Iya. Gitu ya. Mungkin Dan lebih tepatnya bukan cuman masalah sarjana COVID, Vin, tapi masalahnya selama yang gue lihat ya di psikologi sendiri, itu nggak pernah ada yang pakai penelitian sendiri. Pasti dari penelitian yang sebelum-sebelumnya dikembangkan dengan cuman ABCD, udah gitu. Nah, itu yang akhirnya otak itu sendiri jadi males mikir kan? Kayak gitu loh. iya ya benar. Jadi kayak apa namanya? Dia itu kan sarjana-sarjana psikologi itu kan harusnya menjadi sarjana-sarjana yang mikir banget dong. Karena kan Bener, hubungannya benar-benar manusia nih bener, gitu. bener. Tapi dengan cara begitu ya, dengan apa namanya inian yang singkat juga, apa namanya karena COVID jadinya nggak seperti sebagaimana mestinya, jadinya begitu tuh teman-teman. Iya, Ngambil ngambil singkat-singkat yang penting lulus kayak begitu. Ya, iya benar. jadi begitu teman-teman dan yang didiagnosis jangan terlalu berkecil hati. Benar, Ya, jangan berkecil hati dan selalu cari second opinion benar. gitu. Jangan percaya sama satu aja karena bisa hasilnya beda. Dan Ya, buat semua yang udah terdiagnosa apa ADHD, gue saranin supaya jangan ngerasa oh
gue emang harus keluar dari zona nyaman gue dengan cara menjadi karyawan, menjadi apa. Kalian fokus ke hal yang kalian suka karena ADHD itu punya kelebihan di masalah kreativitas, guys. Jadi kalau kalian yang sekarang ini masih, kerjanya bukan di bidang kreatif, coba deh ke bidang kreatif deh. Karena di bidang kreatif pasti kalian sangat amat dibutuhkan gitu, teman-teman. Iya, Iya. dan gue baru ingat satu hal. Ada contoh ADHD yang nyata, yang sama kerja di dunia kreatif juga. Itu namanya kalau nggak salah Jebrau, namanya Jebrau kalau nggak salah deh. Oh, iya iya iya, ada tuh, iya, Itu, jengkal nah, jengkal. teman-teman itu bisa jadi acuan ya. ADHD itu kayak begitu teman-teman bentukannya ya. Jadi tolong kalau misalnya suami Anda tidak sampai situ levelnya, Berarti bukan ya, berarti kemungkinan bukan. diseleksi aja udah gitu loh. Karena HD itu sebetulnya seragam, karena ini semua otak tuh sama gitu loh. Berkurang 3 berkurang 3 berkurang 3 itu kan sama gitu, nggak spesial yang spesifik, "Oh, nih orang beda-beda dari orang satu ke orang 2 padahal dia sama-sama ADHD," itu nggak mungkin. Gitu sih. Gitu, oke, ya bener bener bener. Ini fun fact sih. Oke, Van, thank you banget udah Oke, meluangkan waktunya makasih. ya. Ya, sama-sama. Semoga semuanya lancar sampai Amin. kelahiran nanti, anaknya Amin. nggak kekurangan suatu apapun. Amin. Kalaupun Allah takdirkan diberikan kekurangan, udah pasti itu malah menjadi kelebihan, Nah, menjadi suatu hal yang menyempurnakan anak lu nantinya gitu ya. amin. Amin. Karena setiap anak yang lahir di dunia ini itu sebenarnya tidak ada kurang-kurangnya dari Allah, tapi hanya kitanya saja yang harus belajar Benar, gitu. benar. Kita harus siap ya. Harus siap gitu. Thank you Van. Oke. Semoga berguna dan Amin. sampai jumpa di podcast lo gue berikutnya.